Perkenalkan, nama saya Farnedi Iwansyah, NPM 22610031. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus analisis kematangan pengelolaan keamanan informasi indeks kami di PT BPR Jawa Timur. Yang pertama, profil perusahaan. PT Bank BPR Jawa Timur dikenal sebagai Bank Jatim, merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis di Jawa Timur. Bank ini didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor usaha kecil dan menengah dan UKM, dengan memberikan layanan perbankan yang mudah diakses dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Selanjutnya tentang operasional. Yang pertama, digitalisasi dan keamanan informasi. Untuk yang kedua, peningkatan inklusi keuangan. Yang ketiga, kompetisi dan kepatuhan lembaga keuangan. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Yang kelima, manajemen risiko kredit. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Yang ketujuh, efisiensi operasional. Yang kedelapan, edukasi dan literasi keuangan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mukti Wibowo, NPM 22610048 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pertahanan cyber pada sebuah organisasi. Untuk PT Bank BPR Jawa Timur, strategi pertahanan cyber perlu disesuaikan dengan sifat operasional bank, risiko yang melekat dalam layanan keuangan, dan regulasi yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Berikut adalah strategi pertahanan cyber yang dapat diterapkan, yaitu 1. Keamanan jaringan perbankan. 2. Proteksi data nasabah. 3. Manajemen identitas dan akses. 4. Deteksi dan respon ancaman. 5. Pelatihan dan kesadaran keamanan cyber. 6. Kepatuhan terhadap regulasi. 7. Pengelolaan risiko. 8. Keamanan aplikasi dan sistem TI. 9. Rencana dan respon insiden. 10. Kolaborasi dan intelijen ancaman. Dan yang ke-11, teknologi mutakhir. Perkenalkan, nama saya Umir Kasana dari kelas A dengan NPM 22610010. Di sini saya akan menjelaskan bagian identifikasi kerentanan sistem informasi. 1. Yaitu kerentanan teknologi. A. Keamanan jaringan. Konfigurasi firewall mungkin tidak dikonfigurasi dengan benar, kurangnya segregasi jaringan, tidak adanya pemisahan antara jaringan publik, internal, dan data sensitif. B. Yaitu aplikasi perbankan pada mobile banking. Aplikasi ini rentan terhadap serangan seperti injeksi kode, autentikasi yang lemah, atau kebocoran data. C. Yaitu keamanan data tanpa enkripsi. Data yang disimpan atau dikirim tanpa enkripsi mudah disadap atau diakses. Cadangan data yang tidak dilindungi bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu kerentanan proses, kurangnya pengelolaan akses seperti penggunaan akun bersama atau password yang mudah ditebak. Tidak ada audit log, ketidakhadiran sistem pencatatan aktivitas pengguna menghambat pelacakan, ketergantungan pada sistem lama yang tidak lagi didukung pembaruan keamanan. Yang ketiga yaitu kerentanan manusia, kesadaran siber rendah. Karyawan mungkin tidak dilatih untuk mengenali ancaman seperti phishing atau rekayasa sosial. Penggunaan kata sandi yang lemah dalam pembuatan dan pengelolaan kata sandi. Kesalahan manusia, karyawan dapat secara tidak sengaja mengekspos data sensitif melalui email atau penyimpanan eksternal. Yang keempat yaitu kerentanan dari pihak ketiga, vendor atau mitra yang tidak aman, resiko keamanan yang memiliki akses ke sistem atau data bank. Integrasi sistem yang rentan. Sistem pihak ketiga yang tidak cukup aman dapat menjadi jalan masuk bagi pelaku serangan. Yang kelima yaitu kerentanan operasional, kurangnya rencana pemulihan atau respons insiden yang jelas, keterbatasan sumber daya TI, keterbatasan dalam tenaga ahli keamanan siber atau infrastruktur yang modern, tidak ada pemantauan real time, kurangnya pemantauan terhadap ancaman dan aktivitas mencurigakan. Yang keenam yaitu kerentanan regulasi, ketidakpatuhan terhadap standar OJK atau regulasi yang relevan menimbulkan risiko operasional dan reputasi. Dokumentasi tidak lengkap dan prosedur keamanan informasi yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu rekomendasi tindakan, audit keamanan, lakukan audit untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan.
Penguatan infrastruktur TI, pastikan semua sistem dilindungi oleh firewall, IDS atau IPS, dan enkripsi. Peningkatan kesadaran karyawan, adakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber. Penilaian vendor, evaluasi keamanan vendor atau mitra yang memiliki akses ke sistem bank. Peningkatan sistem monitoring, gunakan SIEM untuk memantau dan menganalisis ancaman secara real-time. Saya Karina Pitasari dengan NPM 226106. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rencana kontingensi untuk menghadapi serangan cyber. Nah, untuk rencana kontingensinya sendiri itu adalah langkah strategis yang dirancang untuk meminimalkan dampak serangan cyber terhadap operasi organisasi. Ada juga elemen-elemen dari rencana kontingensi yang diterapkan oleh PT Bank BPR Jawa Timur. Nah, yang pertama itu ada identifikasi risiko dan prioritas, yaitu terdiri atas evaluasi aset penting, yaitu dengan cara kita mengidentifikasi aset kritis seperti data nasabah, sistem transaksi, dan juga server utama. Terus ya ada juga dengan analisis risiko, yaitu kita tuh melakukan penilaian terhadap potensi serangan cyber, yaitu phishing dan ransomware. Lalu yang kedua itu dengan pembentukan tim respon insiden cyber, yaitu terdiri atas tim internal, yaitu dengan cara kita membentuk tim khusus untuk menangani serangan yang mencakup personel TI, hukum, dan juga komunikasi. Ada juga hubungan dengan pihak ketiga, yaitu dengan cara kita memastikan hubungan dengan penyedia layanan keamanan, sistem eksternal, dan otoritas regulasi seperti OJK ataupun Bank Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah penyusunan rencana tanggapan, yaitu terdiri atas prosedur deteksi awal, itu dengan cara kita mengimplementasikan alat pemantauan untuk mendeteksi anomali ataupun ancaman. Lalu ada juga dengan rencana komunikasi, itu dengan cara kita menyiapkan prosedur komunikasi internal dan juga eksternal tuh untuk memberitahu pihak yang berkepentingan seperti karyawan, nasabah, ataupun regulator. Dan yang keempat itu ada pemulihan sistem ataupun disaster recovery plan, yaitu terdiri atas backup dan pemulihan data, yaitu dengan cara kita menggunakan sistem backup otomatis dengan penyimpanan offsite dan cloud. Nah, ada juga tuh untuk menguji kemampuan pemulihan secara berkala. Lalu yang kelima itu ada simulasi dan pelatihan, yaitu terdiri atas latihan serangan cyber, yaitu dengan cara kita melakukan uji kesiapan tim respon dan juga sistem keamanannya tuh. Nah, ada juga dari pelatihan karyawan, dengan cara tuh kita meningkatkan kesadaran tentang ancaman seperti phishing atau juga tuh ransomware melalui pelatihan khusus ataupun pelatihan dengan secara rutin. Lalu yang terakhir ada penilaian dan pembaharuan berkala, yaitu terdiri atas audit sistem, yaitu kita tuh melakukan keamanan secara berkala untuk memastikan semua prosedur itu tuh masih relevan. Terus yang itu tuh ada isinya tuh ada perbaikan berkelanjutan, yaitu dengan cara kita tuh menyesuaikan rencana kontingensi dengan ancaman terbaru dan juga teknologi terkini. Lalu ada contoh dari kontingensinya sendiri, yaitu dengan serangan ransomware. Lalu kita tuh melakukan mengimplementasikan kontrol tambahan untuk mencegah insiden yang serupa, seperti kebocoran data tersebut. Saya Nevi Noviasari, MPM 22610012. Saya di sini akan memaparkan materi bagian implementasi kebijakan keamanan informasi. Nah, yang pertama itu ada pemahaman konteks organisasi yang terdiri dari analisis risiko, yaitu mengidentifikasi ancaman utama terhadap sistem keamanan bank seperti serangan malware, phishing, atau data akses yang tidak sah ke data nasabah. Nah, yang selanjutnya itu penyesuaian dengan regulasi, yaitu kebijakan yang harus mematuhi peraturan OJK tentang manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, yang kedua itu ada penyusunan kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan umum keamanan informasi, yaitu menyusun dokumen kebijakan yang mencangkup visi, misi, dan komitmen organisasi dalam keamanan informasi. Nah, selanjutnya itu prosedur spesifik, yaitu termasuk manajemen akses, pengolahan data, dan respon terhadap insiden dalam
keamanan informasi. Nah, yang ketiga itu implementasi teknik. Yang pertama ada teknologi keamanan yang terdiri dari sistem pemantauan real time, yaitu mengimplementasikan CIEM atau Security Information and Event Management untuk memantau aktivitas jaringan. Nah, yang kedua itu enkripsi data, yaitu menggunakan enkripsi untuk data sensitif, baik yang tersimpan maupun yang terkirim. Nah, yang ketiga itu ada autentikasi ganda, yaitu mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka melalui langkah tambahan. Nah, yang keempat itu pendidikan dan pelatihan. Nah, yaitu dengan melakukan simulasi ancaman, yaitu dengan melakukan pelatihan mengenai dan menghadapi ancaman terhadap phishing atau serangan ransomware. Nah, selanjutnya juga sosialisasi kebijakan, yaitu dengan memberikan informasi kepada karyawan tentang pentingnya kebijakan keamanan informasi. Nah, kelima itu manajemen insiden, yaitu membentuk tim yang bertanggung jawab untuk merespon pelanggaran keamanan kebijakan. Nah, selanjutnya itu prosedur pelaporan insiden, yaitu dengan menyusun langkah-langkah melaporkan, menganalisis dampak insiden keamanan. Nah, yang keenam itu audit dan evaluasi, yaitu melakukan audit internal maupun eksternal untuk memantau apakah peraturan dipatuhi. Nah, yang selanjutnya itu evaluasi aktivitas, yaitu mengevaluasi kebijakan berdasarkan insiden yang telah terjadi dan melakukan perbaikan yang perlu diperbaiki.